untuk dijadikan sebuah layanan. Ya, sebuah layanan berbayar, teman-teman bisa melihat stock pick, melihat chart, dan yang lain-lain. Dulu, hal ini dilakukan secara manual, lewat broadcast email, dan yang lain-lain deh gitu. Juga lewat offline, dan juga lewat WhatsApp ya sempat ada ya. Dulu ada adminnya yang khusus untuk men-sharing hal-hal tersebut. Akhirnya kita ketemu Telegram dan juga sempat ada aplikasi, cuman kita under development aplikasinya karena kita sedang ada pengembangan, ada dari pihak lain yang akan join untuk mendevelop aplikasinya untuk kita semua agar bisa lebih mutakhir tentunya. Jadi sampai saat ini kita masih menggunakan Telegram untuk broadcasting. Dilihat di layar saya, teman-teman bisa lihat ada BBK list ini, dan tentu saja ini bukan list paling terakhir hari ini. Ini adalah diambil dari beberapa waktu lalu. Bisa dilihat di dalam listnya ada nama-nama saham, ada GL, ada 1T, dan C. Biasanya teman-teman yang baru masuk BBK atau yang baru ngelihat, mereka akan nanya, itu apaan sih? Gitu kan. Yang pertama itu adalah Giveline, yang kedua adalah 1T, itu adalah 1 tick di atasnya, dan yang C itu adalah harga close-nya. Jadi cara membacanya, kalau teman-teman mau lihat broadcast dari BBK, tinggal dilihat aja listnya mana yang ada tanda pagernya. Ya, kalau ada crash-nya di list tersebut, teman-teman bisa lihat ada BMRI, ERA, ICBP, kayak gitu. Itu adalah saham-saham yang berpotensi untuk naik hari ini maupun hari berikutnya. Jadi, teman-teman tinggal lihat, cek aja dari mulai jam broadcasting yang setiap 30 menit sekali, awal buka market jam 9.30 lah ya, kita coba lihat di OLT kita, misalnya BBNI bagus nih misalnya hari ini dan masuk ke BBK list, kita coba aja kita perhatiin dari waktu ke waktu ke depan sampai ke menjelang akhir sesi 1 seperti apa sih, apa dia masih tetap ada tanda pagernya atau seperti apa. Kalau dia bertahan sampai setengah sesi, itu adalah pertanda baik untuk satu sesi itu, yang berpotensi nanti sampai EOD atau end of day atau akhir waktunya sebuah bursa itu akan masuk ke dalam fresh BBK itu, dan kita bisa price in, ya kan? Di dalam BBK ini kita melakukan price in itu ada 2 cara. Satu untuk orang yang sibuk banget, misalnya yang masih dalam posisi kerja, ini cocok banget BBK mode 1 ini. Karena apa? Saya sampai saat ini masih menggunakan BBK mode 1 ini karena saya adalah seorang karyawan, saya adalah tim teknis dari sebuah perusahaan, anak perusahaan bank BUMN. Jadi saya tim teknis yang terkadang saya harus in charge kapan aja dan siap kapan aja untuk melayani fasilitas publiknya. Karena kalau terjadi permasalahan, kalau ada isu ya kita harus resolve as soon as possible. Kayak gitu. Di tengah-tengah waktu yang cukup padat, BBK mode 1 ini memfasilitasi saya bisa tetap trading di bursa. Jadi ada 2 cara, biasanya saya mendekati akhir-akhir sesi 1. Oh iya, saya belum bilang kalau saat ini pada saat waktu pandemi ya, sampai dengan hari ini jam trading kita masih belum dirubah, dari jam 9.00 dimulainya sampai 11.30. Kalau dulu sampai jam 12.00. Dan akan dibuka lagi di 13.30 sampai dengan 14.50. Nah, di menjelang akhir sesi 1 biasanya saya mencoba lihat-lihat nih mana yang masuk ke list BBK masuk list BBK. Misalnya di satu sesi awal gitu kan udah mulai bagus nih, kita masuk price in gitu kan, cek. Biasanya saya beli itu di harga yang memang mendekati harga closing-nya di jam-jam tersebut. Jadi kita langsung hajar kanan aja, nggak mikir di harga berapa. Hanya saja saya biasanya menggunakan manajemennya adalah membeli saham tersebut dengan porsi tertentu. Jadi di BBK mode 1 ini yang harus diperhatikan adalah 18 saham yang biasanya dipegang oleh
portofolio BBK mode 1 ini kita bagi secara merata. Ya, misal kita punya dana 180 juta, kita bagi 18 berarti 10 juta. Pada saat awal sesi 1, misalnya udah bagus nih, misalnya ada ERA atau ICBP tuh, TCPI misalnya udah mulai bagus, saya akan beli di 30%-nya, atau di ya 30-50%. Jadi misalnya kalau 10 juta porsinya, saya akan beli sekitar 3 juta. Seperti itu, beli 3 juta, nanti setelah menjelang sesi 1 berakhir, menjelang sesi 2, baru saya akan masuk bisa lebih banyak. Kayak gitu. Ya. Terkadang teman-teman merasa kurang pede menggunakan BBK mode 1 ini karena kayak bukan trading gitu. Beli hanya buy, sell aja kayak gitu ya. Hanya melihat list kayak gitu. Udah gitu buy, sell. Kok terlihat unskill ya gitu ya. Sebetulnya kalau teman-teman mau mendalami di pasar modal, yang terpenting pada saat trading adalah psikologinya. Itu yang amat sangat penting ya, karena kita mau beli ngelihat ICBP, harga segini ini kemahalan gak yang kemurahan gak ya, beli TCP ini berapa lot ya, hal-hal kayak gitu yang terkadang mengganggu psikologi kita. BBK mode 1 ini memfasilitasi itu karena begini, BBK mode 1 adalah trading system. Jadi di mana sebuah formula yang dibuat untuk trading yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang disimulasikan atau disintesa sistemnya oleh komputer gitu. Makanya teman-teman kalau yang udah di BBK pasti tahu kan, ada Cijani, ada saya yang kadang-kadang suka bilang atau ngeliatin foto bahwa ini loh kenaikan di BBK mode 1 karena apa? Salah satu alasannya adalah BBK membuat trading system itu berdasarkan kuantitatif, berdasarkan rules tertentu. Dia menghitung misalnya berapa jumlah candle, kenaikannya sudah berapa persen, bagaimana posisi candle pattern-nya, dan juga ada trend line dan seperti apa, itu dibuat menjadi sebuah rules di dalam sebuah sistem. Nah, setelah menjadi sebuah sistem, otomatis kita akan tahu kan guidance-nya seperti apa, kapan kita entry, kapan kita hold, dan kapan kita exit. Nah, pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana sih kita beli? Nah, di jam-jam tertentu yang sudah saya tadi sebutkan. Lalu, dengan seperti apa caranya? Dengan menggunakan porsi tertentu. Nah, di situ adalah psikologi dan money management-nya dipakai. Kayak gitu. Ketika kita beli dengan harga segitu, udah lupain aja. Gitu kan. Udah anggaplah beli, nanti kita lihat ada kenaikan atau enggak. Nanti lihat di akhir sesi 2, kalau dia masih tetap ada di BBK, oke, kita tambah muatan, udah gitu kita hold. Terus kalau misalnya nggak ada, oke, abort mission, kita jual. Kayak gitu. Nah, trading system ini harus dilakukan sebagaimana ini disintesakan di dalam sebuah komputer. Jadi misalnya kita lihat di komputer performanya bagusnya seperti ini nih dengan cara seperti ini. Nah, itu kita coba lakukan dengan real money dan juga real trade. Betul nggak sih trading system kita ini? Atau hanya sebuah rekaan mesin aja gitu? Ya, jadi kita bisa tahu si trading system kita ini mampu atau enggak untuk beat the market. Ya, semua itu dilaksanakan atau dilakukan oleh kami tim BBK, salah satunya Cijani dan saya, untuk melihat seperti apa sih performance dari trading system ini. Ya, oke, kita lanjut. Saya baca ulang ya rangkumannya. Jadi broadcast setiap 30 menit sekali. Perhatikan ada tanda pagar di dalam list tersebut. Itu kita catat, boleh kita catat tuh di post-it atau apa yang lagi di kantor, tulis gitu kan. Itu di jam tersebut. Jadi di jam 9.30 itu akan mulai broadcasting. Nanti di jam 10 dia akan broadcasting lagi terus seperti itu selama sampai dengan waktu bursa berakhir. Dia akan terus berulang seperti itu. Lalu yang saya tadi bilang, beli mendekati akhir sesi 1 atau sesi 2. Kalau yang udah sibuk banget gitu ya, kalau yang sibuk banget, kadang-kadang saya juga nggak keburu, saya akan beli di jam-jam akhir, di 14.30 sampai 14.50. Biasanya ya masih bisa sih kekejar 5 menit terakhir. Kayak gitu, saya beli, tinggal lihat broadcast-nya, ada show BBKBS kalau sekarang, buy sell seperti itu. Bisa teman-teman lihat semua, mana yang di buy, sell, hold, dan yang lain-lain. Nanti di terakhir saya akan coba tampilin ke teman-teman bagaimana tampilan botnya. Oke.
Perhatikan jumlah broadcast. Ini adalah salah satu hal lagi. Di BBK list, kalau misalnya listnya panjang, berarti dalam kondisi bullish. IHSG kita itu dalam kondisi yang bagus, yang cakep deh. Kayak hari ini kita bisa ngelihat listnya cukup panjang. Kayak gitu. Tapi kalau dia udah mulai di bawah 5 saham, berarti cuacanya mendung dan udah ya cenderung buruk deh. Tapi kalau udah di atas 10 saham, cuacanya cerah, kita enak untuk trading. Di saat pandemi ya waktu itu, almarhum Ko Asun masih ada, kita sempat mengalami BBK list tidak ada sama sekali di dalam listnya. No, tidak ada listnya, tidak ada saham yang direkomendasikan oleh sistem. Ko Asun bilang sama kita bahwa ini adalah waktunya kita untuk berhenti trading. Ya, bahwa berhenti trading ataupun tidak trading saja itu adalah sebuah sebuah keputusan trading gitu. Jadi kita melihat bahwa marketnya sedang tidak kondusif, kita tidak masuk. Teman-teman BBK ya, portonya kosong, tidak trading sama sekali, udah. Yang ada barang paling hanya mengupdate trailing stop, itu aja. Ya. Perhatikan jam broadcast, seperti yang saya tadi bilang, mendekati akhir sesi 1, jam 11.15 sampai jam 11.30. Teman-teman perhatikan betul-betul, biasanya di situ market akan bergerak lebih cepat. Juga di mendekati akhir sesi 2, di 14.30 sampai 14.50. Oke. Kita ke slide selanjutnya. How to. Seperti yang udah saya bilang tadi, buy merata di fresh BBK-nya. Pada jam perang, nah ini nyebut jam perang kadang-kadang, kenapa disebut jam perang? Saya coba jelasin di sini ya, kita sempat nyebut dulu jam perang karena apa? Satu, pada saat jam-jam tersebut, biasanya market banyak melakukan transaksi. Jadi, para fund manager atau manajer investasi, misalnya di akhir sesi 1 mereka akan sama seperti kita, akan melihat sudah seperti apa sih pergerakan saham tersebut dalam rentang waktu dari jam 9 sampai ke jam setengah 12, hampir ke jam setengah 12, 11, 15 deh, kayak gitu. Pas dia lihat, oh candle-nya udah ada di atas moving average-nya, oh candle-nya ada di atas trend line-nya, lalu candle-nya ternyata udah full body, ya kan? Oke, kita coba price in. Nah, disitulah kita follow big money atau follow smart money. Bisa kita lihat pergerakannya di situ. Makanya di jam 11 kayak gitu biasanya itu yang ditunggu sama saya ataupun teman-teman broadcast-nya seperti apa. Nanti di jam 11.30 biasanya nanti kita melakukan keputusan untuk beli ataupun jual barang-barang tersebut, ya. Yang muncul di hari pertama pada jam perang, pada akhir sesi 2, 14.30, itu adalah yang opsi kedua tadi. Ketika sibuk banget, ataupun hampir nggak ada waktu, kita beli di jam-jam tersebut, 14.30. Nggak ada salahnya sih sebetulnya. Mana yang benar, mana yang nggak. Pada dasarnya, kita di bursa tidak akan pernah benar. Yang selalu benar adalah bursa itu sendiri. Dia ingin naik, ya dia yang benar. Dia ingin turun, dia yang benar. Kita tidak hanya memprediksi, tapi kita juga harus selalu bereaksi terhadap perilaku market, gitu ya. Setiap orang banyak yang melakukan prediksi prediksi indeks akan seperti ini, prediksi sahamnya ini akan seperti ini. Kita tidak hanya melakukan tersebut, tapi kita juga harus bisa bereaksi. Anggaplah IHSG turun di bawah MA 200-nya, apa yang akan kita lakukan? Gitu kan? Misalnya kalau teman-teman di BBK, kita suka ngasih tahu, oke, misalnya udah di bawah trend line-nya atau apa, ini waktunya kita hati-hati, coba kita update trend line kita udah seperti apa, update stop loss kita seperti apa, cek lagi seperti itu. Lalu selanjutnya stop loss. Seluruh saham yang dibeli tadi ya sebanyak 18 gitu. Kita langsung pasang stop loss. Anggaplah udah ada 10 saham, berarti kan kita nambah 8 saham lagi, dan hari ini yang barunya yang ada tanda crash-nya itu atau ada tanda pagernya itu cuma 3. Oke, kita beli baru saham-saham terus, misalnya beli Tekim, beli BBRI, terus beli TPIA gitu kan. Setelah kita beli di akhir sesi di 14.30 atau di 14.50 udah tutup bursa, kita langsung pasang stop loss-nya di 6,5%. Kayak gitu. Sekarang ada yang nanya, kenapa harus 6,5%? Satu, alasannya adalah angka ini mendekati titik ARB atau auto reject bawah dari bursa. Kedua, ini adalah pendekatan dari sistem. Bagaimana
sistem bisa mencapai keuntungan optimal dan minimal dari sebuah kerugian dengan angka 6,5%. Ya, kalau dulu marketnya masih bisa ARB-nya 25%, nah bisa sampai 25% juga. Kayak gitu. Lalu berikutnya, sell manual jika sudah 2 hari tidak muncul di BBK list. Jadi, teman-teman di list yang tadi, teman-teman bisa lihat kalau udah 2 hari nih, nggak ada di dalam list tersebut, oke, jual. Apapun kondisinya, masih untung atau enggak, trailing stop, kayak gitu, boleh dijual, kayak gitu. Namun nanti pada pelaksanaannya, kalau misalnya teman-teman melihat, oh keuntungan saya di INKP sudah 50%. Pada saat itu, ada sinyal jual dari BBK list. Nah, oleh karena itu biasanya kalau saya dan teman-teman yang lain, saya akan mengadjust trailing stop. Udah naik 50%, ketika penurunan 9%, oke, saya biarkan floating loss-nya dari puncak tertingginya itu 9%. Kalau misalnya turun lebih dari itu, maka akan terjual. Dan seperti itu. Dan juga itu akan di-adjust terus ketika sahamnya ternyata udah ada sinyal sell dari BBK list, ternyata besoknya masih naik. Ya udah, besok di akhir harinya atau di EOD-nya, saya akan mengejas lagi trailing stop-nya naik terus. Sementara kalau sahamnya turun, trailing stop-nya tidak akan dirubah. Tetap di angka tersebut sampai dia tersentuh dengan trailing stop-nya, baru kita akan lepas barangnya oleh sistem dan kita akan substitute, akan ganti dengan saham yang baru. Ya. Pasang trailing stop ketika saham sudah profit dari harga beli, kita dengan cara memasang trailing stop 6,5% dari harga penutupan saat ini jika saham tersebut pergerakannya cukup volatile, cepat, dan maka dapat dipasang 7-9%. Dan tadi saya bilang tadi, teman-teman bisa baca, saham fresh tidak ada di EOD, ternyata kita tuh beli MEDC gitu kan, Medco, di setengah sesi awal, yang tadi saya bilang di 11.30. Kita beli, udah dapat barangnya, 30% modal kita di situ masuk, ternyata nanti di end of day atau di akhir sesi dia tidak masuk di 14.50. Biasanya ada broadcasting di 14.46. Ternyata dia nggak masuk nih kira-kira ke EOD-nya. Oke, abort mission, kita jual sahamnya. Kita jual pada saat itu juga kita ganti. Substitute tadi, mana yang masih bertahan ada di tanda pagernya itu. Oke, kita masuk di situ. Misalnya tadi modalnya 10 juta, ya udah kita masukin 10 juta di situ langsung. Oke. Next slide. Oh iya, teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Saya coba jawab nanti di akhir sesi. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, mohon maaf. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa bantu, karena ada teman-teman tim BBK lain di belakang. Oke. Satu hal untuk mengecek barang kita. Misalnya kita punya barang yang memang kayak tadi, udah ada sinyal jual, tapi kita nggak tahu kapan udah ada sinyal jual, cuman dia keluar masuk terus, atau enggak kita punya saham yang tidak masuk ke dalam watchlist-nya BBK, tapi kita mau cek, bisa menggunakan ini. Ya, so BBK Start nama saham, nanti dia akan memberitahu saham itu entry-nya kapan, hold-nya kapan, dan sell-nya kapan. Perintah dari BBK Start ini itu hanya berlaku di waktu tersebut. Terkadang teman-teman ada yang nanya, kok tadi saya lihat di jam 10.00 misalnya, di show BBK Stats, BRPT, katanya buy. Tapi pas dicek di jam 1, show BBK Stats BRPT lagi, kok ternyata no signal, gitu kan. Kok bisa berubah? Nah, itulah semua yang terjadi di bursa, itu terjadi pergerakan. Kita tidak bisa mengunci sesuatu. Kayak gitu. Karena kan yang namanya quantitative trading system itu adalah menghitung probabilitas secara statistik ya. Seperti apa perjalanan saham tersebut kita bandingkan dengan rules-nya yang sudah kita program, lalu dia menganalisis kira-kira kriterianya masuk atau enggak. Ya kan? Baru setelah dia masuk, maka akan terjadi signalingnya di situ. Seperti apa? Misalnya dia hold, sell, atau buy. Ya kan? Eksekusi lebih baik saat jam perang, seperti yang tadi saya udah ulang-ulang, bahwa jam-jam tersebut adalah jam-jam yang krusial. Perhatikan status di BBK Stats untuk saham yang sedang kita pegang. Jadi, saham yang nggak ada di BBK list tapi kita mau cek, bisa kita lihat.
di situ, ya kan? Perhatikan buy BBK dari BBK Start menunjukkan pada hari sebelumnya dia ada di dalam list BBK atau tidak. Ini menunjukkan udah berapa lama sih dia ada di dalam BBK list. Teman-teman bisa lihat, ya kan? Ini biasanya menunjukkan di 2 minggu trading, 2 minggu sampai 3 minggu trading. Dia akan menunjukkan sudah berapa lama dia ada. Kalau misalnya dia terus-terusan ada, ya dia akan hold terus aja tulisannya. Status hold pada BBK Start yang sudah memasuki EOD berarti wajib adjust trailing stop. Jadi ketika ada tulisan hold, misalnya itu di tanggal 14 bulan 8 2020, ya kan? Ketika hal itu terjadi ataupun dicek pada jam 7 malam misalnya, kita lagi ngecek, oh ternyata dia hold. Maka kalau misalnya teman-teman mau, kita cek di OLT kita, trailing stop-nya kira-kira udah sesuai atau belum, bisa kita bisa kita adjust atau seperti apa. Biasanya kalau saya akan mengecek itu di jam-jam jam-jam pulang kantor kayak gini, saya cek. Oh iya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada gambarnya itu adalah hasil ekspornya di CSV dan saya warnai ada 6,29, 6,35%. Itu adalah angka di mana dia akan melakukan sell dan buy dari stop loss-nya atau trailing stop-nya. Ya. Bisa terlihat 6,29, 6,35. Kenapa itu kok nggak sama kayak dari tadi sistemnya kan bilang 6,5%. Itulah pendekatan dari sistem. Dia akan mencoba semaksimal mungkin mendekati ke angka tersebut. Karena begitu juga kita tidak akan bisa trading di harga misalnya beli di harga 1.000 gitu kan. Pada saat market lagi bergerak cepat gitu kan. Bisakah kita begitu pencet buy beli di 1.000? Kan belum tentu. Makanya sistem mensintesa itu bagaimana perilaku manusia juga akan melakukannya. Gitu. Oke, kita lanjut. Teman-teman buat jurnal perdagangannya. Ya, buat jurnal perdagangan saham, teman-teman sekalian, buy di berapa, belinya saham apa, harganya berapa, jumlah lotnya berapa, udah kayak gitu. Fee brokernya berapa, gunanya buat apa sih gitu kan? Kalau saya sama teman-teman gunanya ini buat mencatat sebetulnya. Jadi trading system yang kita pakai, yang kita lakuin ini udah bener belum sih, gitu kan? Saya buat resumenya di samping. Manage portofolio kita itu dengan baik, layaknya itu bisnis, bukan hanya sekedar main saham. Kalau cuma main-main saham, rasanya kurang kurang profesional menganggap bahwa kalau saham-sahaman kayak gini hanya main-main. Oleh karena itu banyak orang yang kejeblos gitu, bahwa ya gue loss di saham udahlah gitu, karena mindsetnya main-main. Tapi kalau misalnya kita anggaplah portofolio ini adalah kayak sebuah toko kita berjualan, dagang barang gitu kan, ada etalasenya, jual beli, kita beli diri suppliernya berapa, ongkosnya berapa, begitu kita jual berapa. Kalau kita analogiin ya, suppliernya itu adalah kita beli sahamnya itu apa gitu kan, ongkosnya berapa itu adalah fee brokernya gitu kan, lalu kita jual tuh berapa itu adalah nanti keuntungannya berapa ketika kita jual gitu kan. Kalau kita menganggap itu serius dan mencatat itu semua, saya yakin akan lebih baik performa portofolio kita, karena banyak orang yang menganggap itu main-main gitu, hanya main saham, udahlah coba-coba aja. Tapi kalau teman-teman yang udah pernah ngerasain cuan di saham gitu ya, hampir 100%, 120%, pasti ya nggak akan nganggap itu main-main keuntungan di bursa itu, ya kan? Boleh teman-teman cek orang-orang besar di dunia ini, Bill Gates gitu kan, ataupun Jeff Bezos, mereka tidak punya tidak punya fresh money gitu atau cash, tidak punya cash gitu kan. Mereka tidak punya uang yang secara liquid mereka pegang, mereka selalu menginvestasikannya di bursa saham, forex atau dan yang lain-lain. Coba teman-teman cek. Lalu yang kedua, buat apa sih kita cek tulis jualannya? Cek metode trading kita. Apa udah cuan konsisten, apa udah bener belum sih? Kalau misalnya loss terus ya, tapi dibandingin sama teman-teman ataupun mentornya di BBK, mereka bisa untung. Berarti ada sesuatu, ada something dari cara trading kita yang harus kita perbaiki. Entah itu mindsetnya, entah itu timingnya, gitu kan? Ya. Jadi kita
eh, nggak terpaku, ini rugi terus, gimana sih biar untung. Jadi kita tahu reasonnya kenapa sih portofolio kita. Oh, portofolio kita bisa hijau dengan cara kayak gini nih, gitu kan perilakunya. Oh, porto kita merah kalau kejadian kayak gini. Jadi kita bisa tahu, gitu kan. Anggaplah kita memanage sebuah perusahaan. Lalu berikutnya ada monitoring perputaran modal kita, untung atau rugi. Nanti setelah 1 bulan kita lihat, untung nggak sih kita, ya kan? Oh iya, ada satu hal, teman-teman suka nanya, kok seminggu ini BBK minus ya gitu, nggak plus katanya. Hal yang ingin saya sampaikan sama teman-teman atau edukasi ke teman-teman bahwa BBK trading system hampir tidak bisa. Saya jelaskan dan saya pahamkan ke teman, hampir tidak bisa di benchmark dengan jangka waktu satu. Sangat tidak bisa. Karena time frame-nya terlalu pendek. Jadi kita tidak bisa tahu performance-nya seperti apa. Tapi kalau teman-teman mau coba, ya cek performance-nya minimal 1 bulan. Dan kalau misalnya mau ngelihat perjalanannya bagus atau enggak, 3 bulan. Lalu nanti coba teman-teman cek 1 tahun, gitu kan. Akan seperti apa pergerakan dari portofolionya. Kayak gitu. Almarhum Ko Asun pernah bilang sama saya, lu kalau bisa cuan konsisten aja gitu, 5%, 5% per bulan dari portofolio lu, kaliin 12, berapa? 60% kan. Bunga deposito ataupun simpanan di mana sih yang menghasilkan sebesar itu, dia bilang. Kalau lu bisa konsisten dengan portofolio lu kayak gitu terus ngegulung, berapa yang akan lu punya? Kalau lu pakai trading system satu bulan nggak cocok, nggak cuan, oke ganti, besok ganti lagi, nggak cocok, nggak cuan, ganti, nggak cocok, nggak cuan, ganti. Gimana? Gimana mau berkembang? Dari yang satu akan tergerus ke yang kedua, dari yang kedua akan tergerus ke yang ketiga, mungkin yang keempat akan naik, tapi nanti di yang kelima lu akan tergerus lagi. Tapi kalau lu mastering satu, katanya, tahu kelemahannya, bagusnya seperti apa, lu akan bisa tetap perform di bursa. Dan alhamdulillah teman-teman, sejauh ini ditinggalkan Ko Asun pergi, BBK mode 1 trading system ini tetap membawa cuan buat saya. Saya bisa membiayai kehidupan saya, keluarga, dan yang lain-lain. Tetap outperform, seenggaknya mirip sama dengan bursa. Kayak gitu. Berikutnya, record saham-saham yang memberikan profit besar. Ini saya dapat kata-kata ini dari Cijani dulu. Ya, lu catet di katanya, saham-saham apa yang pernah bikin lu cuan. Gitu. Mungkin aja ada hoki lu di situ. Ketika saham itu masuk BBK list lagi, lu price in lagi. Gitu. Biasanya, kalau pengalaman saya, entah itu sugesti ya, biasanya kayak gitu. BRPT, INKP, teman setia banget di portofolio saya. Bagus gitu, memberikan cuannya buat saya. Lalu yang berikutnya adalah melatih kedisiplinan dalam trading. Ini yang terkadang teman-teman loss di BBK mode 1 adalah ketika ada sinyal buy, misalnya ada tanda crash di BBK list, mereka ragu, udah naik 7%, udah naik 12%, beli nggak ya? Jangan-jangan besok turun atau apa, gitu kan? Atau enggak udah punya barang, udah punya sahamnya. Kok sell sih gitu ya? Padahal kan masih naik gitu ya. Besok kalau misalnya masih naik gimana, gitu kan? Nah, hal-hal tersebut yang terkadang mengganggu pikiran kita. Itu sering terjadi dan jadinya pertanyaan kalau dia nggak konsisten atau nggak disiplin dengan tradingnya kayak gitu. Di BBK mode 1 ini gitu ya, teman-teman diajarkan untuk disiplin. Ketika buy, ketika sell. Gunanya buat apa sih? Di BBK ada mode 2 atau mode selanjutnya, di mana teman-teman bisa melakukan price in ataupun membeli suatu saham berdasarkan analisa tersendiri, misalnya lewat cacimologi dan yang lain-lain kayak gitu ya, lewat trading system pentil kayak gitu, ataupun lewat matrix teman-teman bisa lihat. Ujung-ujungnya teman-teman harus tetap konsisten dan disiplin, misalnya dengan metode
pentil. Ketika ada first pentil, titik putih pertama itu adalah spec buy. Jadi posisinya kayak tadi, beli hanya sekitar 30-50%. Lalu nanti ketika ada pentil kedua atau titik putih kedua, teman-teman beli all in semua dari modal yang dialokasikan. Kalau teman-teman tidak terlatih seperti itu, gitu, teman-teman nanti akan ragu. Teman-teman nanti akan menjadi gampang ketika menentukan posisi trading seperti apa. Hal tersebut yang terkadang membawa loss teman-teman secara dalam. Dan juga kadang-kadang kayak misalnya, udah loss 4,5%, udah kayak gitu mau mendekati 5 dan yang lain-lain, malah dia adjust turun SL-nya. Biasanya juga nanti dia naik gitu ya. Setelah turun sekian persen. Iya kalau naik. Tapi kalau misalnya dia malah makin turun. Nah, hal-hal tersebut yang harus dihindari. BBK mode 1 mengajarkan itu untuk kita tetap stick to the plan. Tetap disiplin dalam melakukan trading. Jangan sebentar-sebentar nanti ini dibegini ini enggak. Saya termasuk yang seperti itu. Saya hampir tidak melakukan hal tersebut gitu. Ya udah kalau jual, kalau misalnya beli, loss tinggalin, dia kena stop loss, udah besok masih naik aja trailing stop, udah begitu saja berulang-ulang gitu. Yang alhamdulillahnya memang tetap menghasilkan cepat. Tapi ada kok katanya yang bisa ngelihat chart menghasilkan cuan yang lebih tinggi. It's okay. Teman-teman boleh cek teman-teman yang di dalam internal BBK. Ko Jesse ataupun Ko Erik, Cijani, dia terkadang intraday trading, scalping. Terus mereka dapat di situ, ada cuan di situ, tapi mereka tetap punya porto mode 1. Cijani sering sharing kayak gitu. Ya it's okay. Tinggal kita pakai aja gitu kan. Kita suka yang mana? Scalping, okay. Kita scalping di jam-jam bursa, tapi kita punya satu porto yang dia ngegulung terus, itu mode 1. Dia akan mengamankan equity kita. Terus aja seperti itu. Oke. Perbandingan metode trading. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika teman-teman udah di mode 1, udah disiplin, udah shaping, udah kebentuk, udah tahu gitu kan, udah disiplin konsisten di mode 1. Teman-teman ngelihat mentor yang lain menggunakan cacing, menggunakan matrix, menggunakan pentil dan yang lain-lain. Pengen mencoba hal itu, silahkan. Buat jurnalnya lagi terpisah. Lihat performance-nya. Ternyata masih bagus mode 1. Berarti teman-teman harus pertahankan mode 1 ini tetap ada. Dan ternyata di mode berikutnya ini kurang bagus gitu kan. Masih banyak loss-nya atau seperti itu. Berarti teman-teman harus menggali lagi, belajar lagi bagaimana memperlakukan portofolionya. Oh iya, saran saya kalau teman-teman mau membandingkan satu trading system dengan yang lain, tolong gunakan akun yang berbeda, karena jangan sampai mengganggu satu dan yang lain kayak gitu. Biasanya kan ya ini porto ini ternyata kejual, ternyata ini kan harusnya mode 1, yang di sini ini harusnya beli dan ini ternyata jual. Ya, jangan sampai terjadi hal tersebut. Kadang-kadang mengganggu psikologis sih. Kalau saya kebetulan kalau masih ada Omkus di sini, Omkus yang mengajarkan saya waktu itu bahwa lu jangan suka nyampur-nyampurin trading system lah, katanya. Lu beli ini di sini, beli ini di situ gitu kan. Coba lah lu buka OLT lagi atau buka sekuritas lagi gitu. Ya alhamdulillah akibat dukungan dari teman-teman di BBK yang lain, ada 3 OLT, yang satu mode 1, yang satu mode 2, yang satu ini adalah untuk developing teknis di BBK kayak gitu. Oke. Selanjutnya bonus tips dari saya. Sebenarnya materinya nggak terlalu banyak. Nanti kita coba lihat di rumbut kita ya. Beli di akhir sesi 1 di 11.20, harga di close BBK Stats. Teman-teman lihat di BBK Stats-nya seperti apa, kayak gitu ya. Misalnya harga closing-nya mendekati nih gitu kan, di harga-harga close-nya 1755 seperti yang kelihatan kan di Excel-nya itu. Last-nya berapa? Misalnya 1765 ya kan. Kita lihat di 1755 ternyata penuh lotnya kan, ada 4.000. Kita coba beli di 1760. Biasanya saya akan mencoba mencari di area-area yang misalnya jumlah bidnya tidak terlalu penuh seperti itu, karena itu biasanya guru-guru saya ngajarin bahwa itu adalah support ataupun resistennya.
dari sebuah pergerakan harga di hari tersebut. Jadi kita bandingkan, pertama kita lihat BBK list-nya seperti apa, terus kita coba lihat cek di BBK Start seperti apa. Kita harus beli di angka berapa untuk price in di situ. Coba kita cek lalu di bid offer-nya. Kita lihat di situ last-nya 1765. Sementara buy-nya 1755 gitu kan. Kalau kayak gitu saya akan cari mana bagian-bagian yang lot-nya agak sedikit longgar, tidak terlalu padat. Ya udah di 1760 gitu kan. Price in di situ. Pada saat pergerakannya mungkin saya bisa masuk ke situ. Atau pengen teman-teman mau turun lagi jauh gitu kan, ada di 1730. Tapi mungkin nggak kalau sedalam itu turunnya gitu kan. Terkadang kalau marketnya lagi bagus, nggak akan turun dia ke harga segitu. Tuh. Lalu averaging menggunakan bid offer. Ketika dia mengalami penurunan, misalnya tadi ada di 1430, kita akan nunggu lagi tuh beli di harga 1430. Yang nggak apa-apa. 50% kita beli di 1760 misalnya. Kita mau coba beli di 1730, 50% lagi. So, oke. Gitu. Lalu averaging menggunakan jam bursa, 50% di sesi 1 dan 50% di sesi 2. Itu sih. Kalau saya biasanya melakukan hal seperti itu. Ya, teman-teman yang ada di dalam BBK, di dalam internal BBK, ataupun yang di luar yang biasanya di Q&A ya, bisa tanya, ada mentor-mentornya di sana. Jangan ragu, karena Koasun membentuk kita semua untuk membantu teman-teman. Kenapa di situ disebut title mentor dan yang lain-lain? Untuk membantu teman-teman. Apalagi teman-teman yang udah membayar layanan, coba tanya ke mentornya. Misalnya senang ngelihat presentingnya Kosanto, presentingnya Cijani, Kak Veara gitu kan, ataupun siapa aja, Ko Adi Subrata, siapapun itu, coba teman-teman tanya sama mereka kayak gitu. Ini kalau ini gimana ya, kalau saya punya portofolio begini, ini mau diseperti apakan ya, misalnya ada yang dulu lo seperti apa, boleh kok dikonsultasiin sama teman-teman. Ini kalau misalnya saham saya kayak gini, ini harusnya seperti apa, kalau bentuk chartnya seperti ini, saya harus melakukan seperti apa ya. Materi saya cuma segitu, untuk sekedar apa ya, memberitahu sama teman-teman bahwa trading system yang mungkin terlihatnya sederhana, tidak melihat chart sama sekali, tidak melihat running trade sama sekali, bisa menghasilkan keuntungan. Tidak hanya mungkin kalau orang lihat, ya itu sih trading kayak gitu mah unskill atau apa. Kalau buat saya, lu berarti belum pernah tahu gimana caranya gitu kan, trading di bursa. Makanya itu melihat hal tersebut adalah unskill. Tapi kalau udah nyoba di UBK mode 1, itu tidak semudah itu gitu kan. Karena kita harus berjuang dengan kondisi kedisiplinan kita sebagai seorang trader kayak gitu. Jadi sebuah trading system yang teman-teman lihat ini, itu adalah hal yang sudah diuji. Jadi kalau teman-teman mau cek ya, di room lain ataupun komunitas lain ada yang menawarkan trading system, ataupun karena sekarang ya Mas Amsi pernah bilang banyak sekarang yang titip dana dan yang lain-lain yang akhirnya nipu kayak gitu. Kalau teman-teman mau cek, coba kalau ada yang punya trading system roomnya ataupun komunitasnya, kita punya trading system kayak gini. Mereka melakukan itu hanya dengan proving-nya itu adalah backtest, atau mereka melakukan itu secara real money. Di BBK, teman-teman secara internal nanti akan bisa banyak melihat ada porto saya, bisa dilihatin bahwa ini adalah hal yang menguntungkan, ini adalah cuan loh trading system ini. Jadi kalau teman-teman melihat di komunitas lain ada yang mempunyai trading system juga, coba cek mereka melakukan itu secara real money nggak, atau itu hanya sekedar sintesa komputer aja. Mungkin kalau misalnya secara komputerized saya juga bisa untuk manipulasi angkanya. Tapi kalau kita lakukan itu secara benar, maksudnya melakukan pembuatan trading system secara baik, maka itu bisa diaplikasikan di dalam real trade, real money. Ya, untuk mengujinya kalau saya seperti itu. Ketika ngelihat ada orang punya trading system, dia melakukan itu secara real money nggak sih? Real trade nggak sih? Kalau misalnya dia nggak melakukan real money atau real trade, ya mungkin aja itu hanya sintesa komputer, bisa untung sekian ratus persen atau untung puluhan persen selama sekian bulan. Ya saya belum bisa tahu kalau belum melihat mereka mengeluarkan porto ataupun seperti apa yang dilakukan secara real money kayak gitu.
Oke, saya cukupkan sekian materinya. Kita coba teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom pertanyaan, di kolom chat, tulis pertanyaannya. Semoga saya bisa jawab. Ada teman-teman yang bisa bantu juga dari tim BBK. Siapa ya ini ya? Kita coba cek. Pak Julius, mungkinkah BBK salah signal? Misalnya disuruh sell malah rebound. Sebetulnya kalau salah signal dari sisi teknis enggak, tapi pergerakan market yang membuat itu false. Misalnya, pada saat akhir bursa, sebelum menjelang akhir bursa, saham tersebut dinaikkan secara tinggi. Gini deh, teman-teman lihat BBCA kemarin, hampir kenaikannya 10%, ya kan? Pada saat itu, ya kan, anggaplah si sinyal BBK itu belum masuk. Pada saat kenaikannya tinggi, otomatis akan ada buy kan? Tapi ketika dia kembali dan membentuk doji di bawah tuh, ya kan, graveyard kayak gitu, dia akan menimbulkan no signal. Jadi yang menimbulkan false signal itu adalah dari harganya, bukan dari sistemnya. Sistemnya akan terus membaca posisi tersebut bisa untuk buy atau sell atau hold. Dia akan melakukan itu secara real time. Makanya kalau BBK mode 1 akan menentukan keputusannya itu di akhir bursa. Jadi belinya tuh 50% tadi kan saya bilang, beli 50% di satu sesi awal dan beli 50% lagi dari porsi modal kita di 50%-nya di akhir sesi. Karena apa? Semakin mendekati penutupan, maka harga tersebut akan semakin mature, akan semakin terbentuk secara solid, tidak mudah digerakkan. Kayak gitu. Ya. Jadi kita tahu pas mau akhir bursa, oh ini harganya tidak akan mungkin mencapai untuk posisi buy. Ya udah, kita lepas ganti yang lain yang mungkin besok akan menghasilkan keuntungan. Ya, sekali lagi saya bilang teman-teman, kita hanya mampu memprediksi pergerakan bursa, pergerakan saham, pergerakan indeksnya. Tapi kita tidak bisa memastikan dia akan naik atau turun. Ditanya BBK mode 1 nggak bisa mastiin itu pasti untung dong kalau saya akan jawab, iya memang tidak ada yang bisa pasti untung. Silahkan trading sistem apa yang bisa memastikan besok naik dan pasti untung. Itu aja, ya kan? Kalau misalnya salah signal, sejauh ini kita merefine BBK mode 1 ini dan sejauh ini tidak salah signal. Kalau misalnya yang kelihatan beli di akhir sesi dan ternyata di penutupan, di post closingnya itu ternyata jual, itu beberapa kali sering terjadi. Karena apa? Karena proses akumulasi dan juga distribusi yang dilakukan oleh smart money, kita tidak pernah tahu dilakukan di jam berapa di pasar nego atau pasar reguler. Makanya selalu ada distribusi yang besar gitu kan pada saat post closing dan kita nggak bisa nangkep itu ketika jam trading sudah tertutup. Oke, gitu ya, Pak Julius. Semoga bisa terpuaskan jawabannya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan ditulis lagi aja. Pakai OLT apa, Pak, untuk support BBK sistem? Tadi untuk BBK mode 1 dan mode 2. Kosanto udah coba jawab. Pakai OLT yang ada fitur auto sell automatic ya. Sejauh ini sih di BBK belum ada ya kita untuk merekomendasikan ke salah satu sekuritas kayak gitu. Kita masih membuka itu untuk ke semua sekuritas yang ada fitur auto order lebih tepatnya. Jadi dia punya fitur stop loss dan juga trailing stop. Apa aja? Sejauh ini saya pakai Mandiri Sekuritas dan juga saya pakai Indo Primer. Saya pakai Mirai. Tiga-tiganya itu dia punya fitur tersebut. Teman-teman bisa pilih gitu kan. Mungkin ada yang pakai Philip Poems, ada yang pakai Samuel Sekuritas, ada yang apa lagi ya, banyak deh. Palburi mungkin ada, BNI ya kan, teman-teman bisa cek ataupun tanya ke salesnya atau ke customer service-nya sebelum teman-teman buka rekening. Coba ditanya saat telepon atau chat, coba ditanya. Di situ ada fitur untuk fitur untuk auto order nggak, stop loss ada nggak, trailing stop ada nggak. Mungkin itu bisa sangat membantu buat teman-teman ya. BBK Stats gunanya untuk apa?
Aloha Resto ya, mungkin Bapak atau Ibu tadi tidak melihat ya sesi saya yang sebelumnya tadi. BBK Stats ini untuk melihat status di BBK-nya. Dia antara buy, sell, atau hold. Teman-teman bisa lihat udah dari tanggal berapa, dia terakhir sell kapan, kapan posisi buy, kapan dia hold. Teman-teman bisa mencoba ya hal tersebut, melihat komennya itu di Roombot sekarang juga secara langsung. Oke. Berikutnya, Nuragi Saulia. Sama cewek atau cowok ya? Ya mudah-mudahan cewek sih ya kelihatannya. Duduk. Oke, Ibu. Misalkan saham yang kita beli dalam posisi gain 20%, kemudian sudah dipasang trailing stop 6,5%. Kemudian sinyal BBK bilang sell dan posisi baru turun 3%. Apakah ikuti trailing sell 6,5% atau ikuti sinyal BBK atau BBK start? Kalau kasusnya seperti ini gimana Kak Coach? Saya biasanya kalau masih 20%, saya akan sell. Tapi kalau udah di atas 20%, maksudnya udah di atas 23 kayak gitu, saya akan membiarkan itu floating di 6,5% kalau ada penurunan. Karena apa? Kalau turun 6,5%-nya gitu, anggaplah sistem kita tuh kan nggak pas dia di 6,5%, di OLT kita kadang-kadang di 7 atau 7,5. Saya merasa profitnya agak kemakan banyak gitu. Kalau misalnya di 20% ya, sisanya 13% kayak gitu. Anggaplah 13%. Ke 12% deh, anggap dia kelolosan dari 6,5% itu tambah 1,5% di 8%. 12% menurut saya cukup lumayan besar kekurangan penurunannya, floating loss-nya dari harga tersebut. Tapi kalau udah di atas 23 gitu kan, di atas 25, kalau menurut saya sih saya lebih melepaskan itu di trailing stop-nya 6,5%. Ya, karena sekali lagi trading itu berdasarkan kemampuan kita melihat bagaimana kita memperlakukan portofolio kita. Jadi kalau teman-teman menanyakan hal tersebut, nggak pasti jawaban dari coach-nya. Karena apa? Apa yang saya lakukan belum tentu fit dengan apa yang ibu atau bapak lakukan. Saya hanya memberi pandangan hal tersebut. Karena apa? Waktu yang saya lakukan, timing saya lakukan, gitu, mungkin berbeda dengan yang bapak ibu lakukan. Dan juga posisi ataupun kondisi yang saya lakukan, misalnya mau 6,5% atau menggunakan trailing stop, itu belum tentu sama dengan kondisi yang bapak ibu alami, ya kan? Makanya saya bilang, BBK mode 1 ini melatih kedisiplinan kita, ya kan? Kalau Ibu Nuragi Saulia menanyakan saya biasanya kalau di angka 20% ke bawah gitu, antara 20%, 21 kayak gitu, saya akan tetap sell menggunakan BBK start atau sinyal BBK. Tapi kalau misalnya dia ada sinyal sell dan juga kenaikannya sudah 23, 25, saya akan membiarkan itu menggunakan trailing stop. Gitu. Bapak itu, Adi. Bapak Apa, Nuragis. Bapak Nuragis. ya. Maaf ya Pak. sorry, maaf. Kalau mau BBK nggak usah pikir panjang, eksekusi saja BBK listnya, asal paham betul cara dan alur eksekusinya. Betul begitu? Iya, begitu. Ini deh, mungkin teman-teman kalau mau coba untuk memahami BBK mode 1, seenggaknya coba ikuti trading sistemnya selama 1 minggu dengan mencoba melihat alurnya. Maksudnya nggak ditinggal tutup mata dulu gitu selama 1 minggu pertama teman-teman mencoba gitu ya. Setiap hari-harinya teman lihat, buy-nya di jam sekian, sell-nya di jam sekian. Setelah 1 minggu itu teman-teman akan tahu flow-nya nanti. Nanti jam-jam sekian nanti gue buy deh, jam-jam sekian nanti gue sell deh, kayak gitu. Biasanya jam segini seperti itu. Ya, kalau untuk ditanya gak usah pikir panjang, ya iya memang. Biar botnya aja yang mikir, dia posisinya buy, sell, atau hold. Kita tinggal menentukan eksekusinya seperti apa. Itu. Kak Adi kecewa, iya nih nggak ada cewek yang nanya. Adi Ganda mau tanya, apakah BBK mode 1 harus hold 18 saham sistem baru bisa berjalan atau boleh 10 saham yang ada di fresh BBK list? Gini. Kenapa pemilihannya 18? Kenapa pemilihannya ada 18? Sorry. Pemilihannya ada 18 karena satu, sedari dulu sistem ini
menjalankan kuantitatif trading system bagaimana mengoptimalisasikan modal. Jadi kalau kita punya 180 juta kayak gitu ya, kita masukkan semuanya di dalam modalnya, di dalam saham, maka dia akan bergerak dan dia akan tahu mana yang akan loss dan mana yang akan ada yang profit. Misalnya dari 3 yang kita beli dari 18 itu ternyata loss 6,5% semua. Ternyata dari 3 itu kan akan kebuang oleh stop loss, berarti sisanya tinggal 15. Ada substitute, ada yang baru. Dia akan masuk ke portofolio kita yang baru, dia akan menggenapi lagi jadi 18. Nah, yang lain ini yang masih floating, biasanya dia akan menutupi loss yang tadi terbuang. 3 saham yang terbuang. Dia akan terus mengisi, akan terus menggulung. Entah dia keluar dengan sinyal BBK tadi, atau dia akan keluar dengan trailing stop tadi. Setelah ini misalnya ada 8 yang keluar dari trailing stop, akan ada ganti baru lagi, seperti itu. Trading sistemnya dibuat, paling maksimum itu ada 18-20 saham. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa ini tidak akan bekerja atau bekerja, ya bekerja saja. Cuman yang ditakutkan adalah ketika kita pasang 10 saja, ternyata yang membawa keuntungan itu adalah yang 8 yang tidak kita masukkan, dan ternyata dari 10 ini yang 5 ternyata loss, yang 8 ini tidak bisa mensubstitute kerugian. Seperti itu, ya Pak Adi. Oke. Ya Cijani, maaf. Maaf Pak Nuragi Saulia. Oke, next. Makasih Pak Santo, Pak Adi, di room sebelah ada yang ngeluh nggak bisa auto sell di iPod. Mirai juga nggak bisa. Kalau Bu Nana ada di BBK, mungkin bisa nanya di room ya nanti. Kita bisa coba bantu untuk bagaimana sell dan juga auto sell dan auto buy-nya. Enggak auto buy sih, maksudnya auto sell dan trailing stop-nya. Karena beberapa kali juga teman-teman mendapati hal tersebut gitu. Karena kalau iPod kalau nggak salah beda ya kalau Indo Premier antara di handphone dan juga di komputernya. Gitu. Saran saya sih lebih enak telepon customer service-nya atau telepon Pak Adi, yang Pak Adi mengenal. bisa bikin videonya. Sorry, kenapa? Pak Adi bisa bikin videonya. Buat... Oh iya. Nanti saya coba tanya teman-teman ya. Makasih ya Pak. Oke. Ketika Pak Julius, ketika muncul sinyal BBK untuk beli, bagaimana kita menghitung risk reward ratio-nya? Karena jika mendekati resisten, pasti bid offer-nya rame. Gini. Risk reward kita sebetulnya sudah dihitung oleh bot, gitu kan? Gunanya kita memasang stop loss di 6,5% untuk membatasi kerugian kita. Anggaplah tadi yang seperti saya bilang, kita sedang menutup mata, tidak bisa melihat risk reward-nya dari sebuah saham, ya kan, dari chart-nya. Kita membatasi kerugiannya itu ada di 6,5%. Kenapa trailing stop-nya akan di-adjust terus naik? Ketika saham itu naik, kita tidak akan membatasi dia akan berhenti sampai mana. Makanya perbedaan BBK dengan room lain, oke TP ya ERA-nya, oke TP ya BBCA-nya, kita enggak. Selama dia naik, lu adjust semua trailing stop-nya, adjust naik. Tapi kalau turun, jangan di-adjust. Biarin aja, dia kena atau enggak. Sehari dia nggak kena, 2 hari dia nggak kena, ternyata besok naik lagi, ya biarkan dia lari terus. Adjust lagi. Makanya portofolio teman-teman BBK ada sampai ratusan persen. Saya pernah merasakan cuan di mode 1, BBK, BRPT 125%, INKP 135%, lalu DMMX sampai ke 168%. Beggar, kayak gitu. Lalu apa lagi ya? BBTN 50% pernah, BBRI 38%. Gitu. Yang nggak kaleng-kaleng sih menurut saya gitu cuannya. Asalkan kita mau disiplin di situ. Karena bagaimana kita menghitung risk reward ratio ini ketika jika mendekati resisten pasti ada bid offer-nya rame. Kalau bid offer-nya rame, mendekati resisten dan itu ada sinyal buy, kita akan coba antri beli. Itu aja. Karena setiap resisten ketika harga saham itu ingin naik, pasti akan terlampaui. Contoh biasanya yang paling keren MA200 yang
ada MA 200 di situ, mungkin aja dia balik arah. Tapi kalau harga saham itu mau naik, smart money-nya ada di situ, dan dia ingin menggerakkan harganya naik, moving average, trend line mana yang bisa menahan? Toh harga akan terjadi, harga akan naik. Seperti itu, gitu. Kita nggak perlu takut. Oke, Pak Julius. Kalau stop loss-nya 6%, boleh nggak? Bukan 6,5%. Boleh aja. Nggak ada yang melarang. Hanya saja, BBK membuat trading system itu dengan rules 6,5%. Agar kita bisa memimicking bagaimana si rules itu terjadi, si sistem itu terjadi. Gitu, 6,5%. Karena sistem menggunakan 6,5%, makanya saya menggunakan hal tersebut 6,5%. Agar apa? Agar optimal pelaksanaannya. Kalau mau 6%, silahkan. Mau 7%, silahkan. Hanya saja, kalau 6% mungkin aja terjadi whipsaw kan. Pada saat turun mau 6,3%, dia balik lagi, ternyata udah kejual. Kayak gitu. Kalau di 7%, ternyata dia pas ARB, kita nggak bisa ngejual gitu kan. Kita nggak bisa buang kiri. Itu permasalahannya. Oke, Pak Dayanto. Udah dibantu jawab sama Kosanto. Oke, Mirai ada. Oh iya, nah ini nih. Kosanto bilang, bukan yang pergerakan intraday ketika jam 10 naik, dia akan bergeser trailing stop-nya. Jadi gini, kita menggunakan trailing stop yang fix harganya. Jangan yang ketika harganya naik, maka trailing stop-nya dia akan naik. Ketika dia mengalami penurunan, maka dia akan kena penjualan. Contoh gini, setiap OLT dia punya logiknya masing-masing. Ya, kita coba lihat ya. Kita coba lihat yang di Mansek. Saya pakai Mansek. Saya coba jelaskan sedikit. Bentar ya, saya buka Mansek dulu. Terkadang logik ini terlewat. Terkadang hal ini tidak ditanyakan sama teman-teman yang jadi nasabah di sekuritas tersebut. Hal ini penting. Ya. Ntar saya coba buka. Oke, kita coba pindah stop share. Share screen. Oke, pilih. Oke, teman-teman kelihatan ya screen saya. Oke. Fitur ini ada di auto order. Ya, teman-teman bisa lihat, saya buka auto order. Nah, teman-teman bisa cek sebentar. Ya, bilang. Wait, kenapa dia nggak keluar? Oke, bentar ya. Saya start dulu mouse-nya. Kiri. Oke, dan coba kita buka. Oke, share screen. Oke, ini ada di order, auto order. Oke. Harus masukin pin ya. Jadi gini, teman-teman bisa lihat ada price condition kalau di Mandiri Sekuritas auto ordernya. Saya tunjukin ini.
Ya, di sini bisa lihat listnya nih, ada segini. Ya, oke. Nah, lihatin pointer mau saya ya, maksudnya. Ini teman-teman bisa total P or L, jadi profit and loss. Ya, kalau kita checklist di sini, berarti ketika harga, lihat ada tandanya, ada tanda matematisnya di sini, lebih dari atau sama dengan harganya berapa, misalnya harganya 1.000, maka dia akan menjual saham tersebut. Ya, atau misalnya ini loss, ya, kita baca lagi, ketika loss-nya lebih besar dari harga, ya kan, sekian, loss-nya lebih dari 850, dia turun berarti kan, ya kan, logiknya kayak gitu. 850 turun ke 840, loss-nya lebih gede dong, dia akan menjual secara otomatis. Oke. C. Lalu, teman-teman lihat, di sini ada tanda persen. Saya, kalau melakukan stop loss, biasanya saya pasang di sini. Profitnya saya kosongin, tidak saya checklist, tapi di bagian loss-nya saya masukkan 6,5%. Ini saya kosongin. Logiknya adalah kita akan tahu ketika loss lebih besar atau sama dengan 6,5%, maka akan dilakukan penjualan saham tersebut. Ya kan? Ya. Lalu berikutnya, saya di target price ini saya akan memasang trailing stop. Ya. Misal harga hari ini adalah harga 1.000, ya kan? Lalu penurunannya kita ingin di harga 930 misalnya, ya kan? Saya akan pasang di sini. Ketika harga itu, ya kan, lihat tandanya beda kan daripada yang atasnya. Ketika harga menyentuh kurang dari atau sama dengan 970, maka akan dilakukan opsi jual secara langsung. Dia akan jual langsung di harga tersebut. Begitu misalnya harganya 960 gitu kan, atau 970, dia akan coba jual. Tiba-tiba harganya loncat di 960, dia akan jual di harga segitu. Dia tidak akan bergeser lagi. Ya. Lalu yang terakhir, ini yang kata saya dia menggunakan logik yang tadi, dia ketika ada kenaikan dan penurunan. Kita bahasakan sell if drop. Jual ketika mengalami penurunan. Sekian persen, berapa misalnya 4%. 4% of tracking high price ketika dia sudah menyentuh high price. Hari tersebut dia naik ke 1.100, high-nya di situ, gitu kan. Turun 4%-nya, misalnya di 1.080-nya, maka dia akan terjual di situ, gitu. After gaining berapa persen, misalnya 20%, from average price ataupun last price. Yang saya bilang tadi ya, itu adalah last price. Ketika saham tersebut sudah naik ke harga tertingginya di hari tersebut, lalu mengalami penurunan 4%, dia akan menjual jika saham tersebut sudah naik 20% dari last price-nya, dari harga hari sebelumnya. Kayak gitu. Berbeda halnya dengan average price. Jual ketika dia mengalami penurunan 4% setelah tracking high price, setelah dia menyentuh harga tertinggi di hari tersebut, setelah mengalami kenaikan 20% dari harga belinya, dari harga average price-nya. Beda ya di situ. Nah, teman-teman di setiap OLT akan beda. Logiknya akan berbeda. Ada yang fail over, ada yang pass over. Teman-teman harus tanya ke customer service-nya, minta dijelaskan dengan baik. Jangan sampai posisi yang kita masukkan nanti jadinya salah. Ketika dia mengalami ARB, kok kecualinya di ARB, padahal gue ngelepasnya pengen di 6% kayak tadi. Itu yang jangan sampai terjadi ya. Oke, teman-teman. Oke, kita lihat lagi di kolom pertanyaan.
Nelly Afrina, coba konsisten mode 1, 2 minggu luar biasa, nggak mudah untuk konsisten lakukan sell pas ketemu Adro kudu sell. Yes, sell ya sell, gimana lagi? Gini. Kak Fei selalu bilang, jangan baper sama salah satu saham. Karena udah seneng banget sama saham itu, sayang banget, jangan nanti kalau dilepas jadi nggak usah beli, jual, masih ada 800 saham lain yang bisa kita cari cuannya. Itu aja sih. Kita bukan 2 hari atau 3 hari di bursa. Kita pengen jangka panjang di bursa, kita pengen dapat kebebasan finansial di bursa. Pak Flavius, ya, ipot pakai robot trading. Nah, itu ada yang namanya robot trading. Pak Darren, seberapa powerful BBK mode 1 antara buy system dan real money, Pak? Teman-teman, Pak Darren coba tanya ke salah satu mentor kita, ataupun teman-teman BBK yang udah ada di dalam, kita mengadakan kompetisinya. Sejauh apa sih dia bisa benchmarking ya? Sejauh ini, saya sudah hampir naik 20% dengan IHSG yang bullish kemarin ya. Kita udah mengalami hampir 2 minggu IHSG-nya mau naik nih. Hampir di 18% lah kalau nggak salah. Ya. Pak Nuregi Saulia, nah, itu saya jelaskan di awal. GL 1TC itu maksudnya apa? GL itu give line. Kalau Bapak ada di BBK, Bapak bisa lihat chart kita ada garis layaknya moving average, itu berwarna-warni, itu adalah give line yang diramu atau dirumuskan oleh Koasun dan tim. Itu adalah give line. 1T artinya 1 tick di atas give line-nya. C adalah harga close-nya. Dan yang masuk list BBK mode 1 itu kan dari sistem. Variabel saham yang masuk BBK itu dari apa ya variabelnya, Kak? Oke. Salah satu dalam memilih saham di BBK 1, tim BBK sudah merefine beberapa watchlist yang bisa dimasukkan ke dalam BBK list. Itu pertama. Lalu yang kedua, tim BBK akan melihat performa saham tersebut. Misalnya kayak saham-saham gorengan gitu, jarang dia masuk ke BBK list. Misalnya dia fundamentalnya baik, memberikan dividen, likuiditasnya bagus, itu akan masuk BBK list. 4, sistem akan membaca likuiditasnya seperti apa sih. Kalau dia ada di atas 5 miliar, maka dia akan berkemungkinan masuk ke BBK list. Di bawah itu dia akan rejected kayak gitu. Lalu melihat posisi candle pattern-nya. Misalnya dia sudah ada di Morningstar, dia akan masuk. Lalu ada three white shoulders, dia juga akan masuk seperti itu. Ya kan? Lalu misalnya dari sisi smart money-nya, kalau Bapak ada di dalam BBK, ada di panel paling ketiga, di situ ada smart money. Kalau misalnya dia sudah di atas rata-rata mingguannya, maka dia akan masuk ke dalam BBK list. Lalu candle-nya ada di atas give line, dia akan masuk ke dalam BBK list. Saya hitung sebagai tim teknis yang merumuskan itu ada sekitar hampir 40. Ada 40 roles. Bagaimana si saham tersebut bisa masuk ke dalam BBK list. Itu kenapa? Kemungkinan besarnya saham yang sudah masuk BBK list, dia akan bergerak naik, bergerak berjalan. Akan menghasilkan profit. Seperti itu. Mungkinkah otomatis BBK dari sinyal buy jadi auto buy di OLT dan sinyal jadi auto sell harus dimonitor tiap BBK report dan input auto order secara manual. Pak Julius, sayangnya kayaknya di Indonesia belum ada OLT. Robot trading. Katanya mau boleh, Hadi. Sorry? Robot trading. Iya. Sayangnya di OLT kita belum ada sih yang bisa porting itu commanding-nya. Maksudnya take action-nya dari bot kayak gitu langsung ke OLT-nya. Setahu saya belum ada. Tapi kalau forex ada kayak gitu. OLT Indonesia masih belum ada. Jadi tetap harus secara manual dan mengautokannya tadi dengan auto ordernya yang ada di OLT-nya. Tapi kalau dia melakukan price in atau price out secara langsung masih belum ada. Sayangnya di Indonesia masih belum ada. Mungkin as soon as we can, kita akan coba approach sekuritas mana yang bisa memberikan bahasanya, lahan atau lapangan kita untuk bisa berimprovisasi, berinteraksi dengan sekuritas. Pak Wismoyo, pakai sekuritas apa Pak?
Kalau saya pakai Mandiri Sekuritas ini yang Bapak lihat di sini. Tapi banyak sekali sekuritas yang punya fitur auto order, bisa dicek ke masing-masing salesnya. Iya, rumit. Iya, Cijani agak rumit. Nggak pakai sales, ipot atau Mirai kalau ditelepon lama. Email aja, atau kalau nggak salah ada grup telegramnya ya, ipot. Bisa coba ditanya. Di YouTube ya, kalau Santa bilang di YouTube banyak kok cara pakai ipot dan yang lain-lain. Nah, Flavius udah coba share sedikit foto trading, mesin, tombol, new task, kayak gitu. Kalau ragu dengan TS, CL, OLT kita mending pakai auto sell saja ya. Memang auto sell Pak yang kita pakai. Karena mungkin saja, anggaplah saya lagi kerja, saya nggak pasang stop loss gitu. Tiba-tiba dia lolos kalau kita mau pasang manual ya gitu ya. Oh ini udah harga sekian gitu. Ya udah, sell gitu kan. Kalau kita bisa lihat market, tapi kalau enggak ya saya pakai auto order. Oh tunggu, mungkin yang Pak siapa tadi? Pak Julius ya. Mungkin kan otomatis sinyal buy jadi auto buy. Oh enggak. Kalau sinyal buy jadi auto buy itu memang harus dari OLT-nya. Kita masih belum punya di Indonesia yang bisa porting langsung ke OLT-nya. Sinyal buy dari BBK nggak bisa langsung masuk ke OLT. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain? Coba kita lihat room kita. Stop sharing. Hup, hup, hup. Oke. Oke, kita share screen buat teman-teman mau lihat room BBK. Share screen. Mana? Duh, belum keluar ininya. Oke. Nih, teman-teman bisa ngelihat. Akan di broadcast terus. Kayak gitu. All list dan semua. Ya. Nah, di sini bisa kita cek. Lagi pada ngeliat cacingologi ya. Ini harusnya Kak V ini yang ngejelasin nih. Cacing. Bagus juga nih. Cepin, JPFA. Cakep nih. Miora, Nyor. Oke, lagi. Ada yang pernah lihat chart DML dari BBK? Apa yang kira-kira hari ini masuk ya? Kim. Nah. Ini ya, seperti yang saya tadi bilang, kalau mau dijelasin sedikit, kita annotate. Nih, teman-teman bisa lihat. Nih, candle-nya udah ada di atas give line-nya, ya kan? Kayak gitu. Terus di sini value average-nya bisa dilihat. Fair value-nya udah angka 1, udah di atas 5 miliar. Otomatis dia akan masuk ke dalam BBK. Ya. Fair value-nya masuk. Candle-nya udah hijau semua. Akumulasi mendekati rata-rata mingguan. Oke, dan kopongan ke atas, tidak ada tren lainnya, hanya mingguan aja. Here, drawing.
Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Pak Nuragi Saulia, kalau di list BBK-nya lebih banyak, sedangkan kita hanya mau beli 3-5 saham, bagaimana cara cari prioritasnya? Caranya dengan kayak gini, Pak Nuragi, lihat chartnya aja. Mana yang chartnya lebih cakep, kayak gitu. Mana yang kopongan ke atasnya lebih jauh, kayak gitu. Bisa lihat support resistannya. Jadi yang diprioritaskan yang candle-nya lebih bagus, yang di atasnya tidak ada support, tidak ada resisten, kayak gitu, yang lebih kosong. Saya sih lebih cenderung seperti itu. Saham buka hari ini rebound setelah downtrend sejak akhir September. Apakah tadi muncul sinyal beli di jam berapa, tapi di akhir sesi 2 kena resist MA5, sinyalnya apa? Meski Murgozu. Oke, kita coba lihat. Kita akan lihat sinyalnya seperti apa. BBKX. Buka. Dari pantauan cuaca BBK, bisa kita lihat di remark-nya di atas. Candle-nya masih merah pekat, walaupun dia ada kenaikan, masih di bawah gift line-nya masih berwarna magenta, ya kan? Pengen cepat ngeliatnya gimana? Lihat, ada remark di atas ini. BBK-nya 0, CLBK-nya 0, 0, 0, 0, 0. Kalau di sini angkanya udah 1, 1, 1, 1, 1, berarti cakep ini bisa dibeli. Dan lihat, akumulasinya masih belum. Beberapa hari lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari bursanya dia mengalami distribusi terus. Apalagi yang kemarin, dia tinggi banget. 2 hari sebelumnya dia tinggi. Sempat ARB kayak gitu. Dan tidak ada sinyal buy di BBK. Walaupun itu tidak masuk ke dalam watchlist BBK ya, tapi BBK akan bisa memberikan rekomendasi saham apa yang kita mau. Kayak gitu. Fair value-nya 0,9, belum di angka 1, makanya dia belum masuk. Gitu. Itu salah satu beberapa rules yang dibuat oleh BBK untuk bagaimana menentukan saham itu masuk ke dalam list BBK atau. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Jadi ingat 2 minggu lalu pas Agro RB 2 hari untung pakai stop loss. Ya, betul, lebih baik pasang seat belt saat mengemudi. Apalagi dengan emiten yang cukup banyak di mode 1. Oke. Ada pertanyaan lain? Udah jam 9. Teman-teman, siapa tahu ada yang merasa sudah lelah. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ntar saya coba cek. Tuh, BBK mana yang BBK list EOD-nya kita? All list. Dapat juga hari ini berarti. BBK list EOD. Atas. BBK list, BNGA, Kasal, Intel KN. DML Tekim. Udah ya tadi ya Tekim. Kras. Daripada Tekim tadi, misalnya mau cari prioritas kayak tadi kan, daripada Tekim tadi, daripada Kras, saya lebih baik Tekim gitu. Karena di atasnya kopongan, resisten dengan MA 200-nya lebih jauh kayak gitu. Pemilihan skala prioritasnya di situ kalau saya.
Ini ruwet nih, lihat banyak resisten. Keras ya, kita lihat keras ini. Teman-teman perhatiin, chartnya keras. Dia sedang bermain di antara resisten trendline yang ada di monthly dan juga weekly. Dia mencoba naik hari ini, kebetulan dia naik di atasnya, tapi di atasnya ini ada EMA 200 yang cukup dekat dan juga ada resisten monthly-nya. Ya, dari chart DML-nya. Dan juga agak cukup ramai di sini, ada resisten yang teman-teman lihat ada garis titik-titik di belakangnya, itu adalah salah satu resisten weekly. Coba kita lihat di Tekim. Sama-sama masuk ke BBK list hari ini. Kita lihat Tekim. Tekim. Ya kan? Garisnya lebih kosong, dia potongan naik ke atas ini lebih tinggi, ini berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10% ke atas lebih nih. Ruang kosongnya, upside-nya masih jauh. Ya kan? Fair value-nya udah tinggi, yang tadi masih 0,7. Ya kan? Walaupun sama-sama masuk BBK. Itu cara memprioritaskannya. Misal, before uang ada 180 juta, jatah per saham 10 juta, tapi cuma ada 5 emiten. Tetap dipakainya 10 juta kali 5 emiten, itu sisa uangnya biarin aja. Ya biarin aja. Nanti kalau misalnya mau masuk lagi untuk melengkapi yang 18 saham, ya kita masih punya cadangan peluru. Nggak usah berarti 180 dibagi 5, tapi tetap 180 dibagi 18. Itu. DSNG. Apa dengan DSNG? Dia kena trendline monthly-nya, resist monthly, makanya dia berhenti. Sakti banget ya DML-nya yang dibuat oleh Koasun, pas berhenti dia. Tuh garisnya, pas berhenti dan dia tidak bergerak. Don't move, kata dia, jangan naik-naik, lu kena resisten. Cakep banget yang buat garisannya. Ini dibuat di garis manual? Oh tentu aja enggak dong. Ratusan saham, hampir 1000 saham di bursa semua udah ada garisannya. Nggak mungkin kan dia bergerak terus. Adro kan masih ada udah sell. Kita lihat ini Adro. Ya kan, dia tidak bisa menyentuh resist monthly-nya yang warna magenta ini, teman-teman lihat ya. Saktinya DML kayak gitu, dan dia juga nggak mau turun di bawah yang warna magentanya di bawahnya. Dia ranging di situ. Pas turun juga di bawah, dia tidak mau turun melebihi garis tersebut. Padahal historicalnya lihat dia ini ada di sebelah kiri garisnya semua. DML-nya BBK tuh bisa memforecast akan berhenti di mana. Ini penutupan hari ini dia nggak mau turun di bawah ini. Oke. Trailing stop 60% yang dipasang itu berarti bukan yang bergerak ikutin harga naik ya. Yang dipasang itu berarti bukan yang bergerak ikutin harga naik ya. Trailing stop. Setelah harganya EOD, baru kita rubah. Ketika harganya itu naik, kita akan rubah penurunan 6,6% dari harga tersebut. Gitu. Kalau besoknya naik, kita update lagi. 6,5% dari harga penutupan tersebut. Tapi kalau besoknya turun, kita nggak adjust trailing stop-nya. MTK. Masih belum katanya. MTK ya udah mulai sih. Ada resist weekly-nya, makanya dia belum bisa tembus.
Coba kata BBK-nya. Iya kan, masih belum masuk BBK karena candle-nya belum ada di atas di Flying dan juga candle-nya masih jelek. Sip. Iya, Ci. Nggak enak hidungnya. Tadi habis kerja di ruang mesin, agak debu masuk ke hidung. Oke, sudah jam 9, teman-teman. Pak Nuragi juga sudah mau pamit, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman BBK, yang secara internal nanti bisa nanya langsung ke teman-teman mentor ya. Saya cukupkan malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi partisipan, yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk interaktif sekali bertanya. Saya sangat senang teman-teman semua bisa bertanya dan kita bisa diskusi bareng. Buat teman-teman yang masih di luar BBK, saya harap teman-teman bisa join dan gabung bersama komunitas kita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Cijani, Ko Jesi, teman-teman admin yang lain, Caca, Kak Intan, Prof. Yuke yang tadi ngeliat. Terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.